Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Eksaudi 21 Mei 2023. Terambil dari kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dan epistel dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Diikat oleh topik atau tema, Tuhan mendengar seruan umatnya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, ditangihon Jehovah do suara ni bangsona. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 51 keseluruhan pasal ini adalah nyanyian syukur Daud. Khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku. Dari bait teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Eksaudi. Eksaudi artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Didasarkan pada Mazmur pasal 27 ayat 7. Tanggal 21 Mei 2023. Dihubungkan dengan topik Minggu, Tuhan mendengar seruan umatnya. Ditangiho Jehovah do suara ni bangsona. Saudara, pada awal perikop ini, yakni pada ayat 1, dituliskan oleh Daud perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuh-musuhnya, dari cengkeraman Saul juga. Karena pasal 22 ini telah mendekati pada pasal-pasal terakhir, dan selanjutnya akan tiba pada buku 1 Raja-Raja yang membicarakan tentang bangkitnya Raja Salomo menggantikan Raja Daud ini. Maka ada kemungkinan besar bahwa nyanyian pada pasal 22 ini disampaikan oleh Daud pada masa usia tuanya, atau mungkin juga menjelang akhir-akhir hidupnya.
Di saat-saat itu, Daud menyampaikan nyanyian yang berisi pujian, ucapan syukur, dan terima kasihnya atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Terutama sejak dia diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel menjadi raja. Saudara, apa-apa saja yang mendorong Raja Daud sehingga timbul sukacitanya menyampaikan nyanyian pujian dan syukurnya kepada Tuhan di akhir hidupnya ini? Kalau menurut perhitungan dan prediksi pribadinya, dia tidak mungkin lagi sehebat sekarang di saat menulis nyanyian ini. Menjadi seorang raja besar, wah tentu luar biasa. Tinggal di istana lagi, pemimpin suatu bangsa yang sangat dihormati, yakni umat Tuhan. Padahal seorang yang hanya memiliki latar belakang gembala yang tidak terpandang sebenarnya, yang tidak memiliki sedikit pun pemahaman tentang politik, tentang strategi perang, anak paling kecil dari 8 bersaudara. Melihat kebencian Raja Saul kepadanya sejak diurapi dia menjadi raja menggantikan Saul, seharusnya Daud itu sudah lama terbunuh di tangan Saul. Setiap saat Raja Saul berusaha untuk membunuhnya, tetapi ternyata Daud lepas dari rencana jahat pembunuhan Saul itu. Terutama ketika Saul mendatangi Daud yang sedang bersembunyi di suatu gua gelap bernama Adulam. Tetapi Daud selamat. Bahkan Daud sendiri sebenarnya saat itu punya kesempatan untuk justru sebaliknya membunuh Saul. Tetapi Daud tidak melakukan hal itu. Ketika dia berhadapan dengan seorang raksasa tokoh besar negeri Filistin bernama Goliat. Semua kita tahu sejarahnya itu. Ternyata Daud bisa menang dan membunuh Goliat yang di pinggangnya terhunus pedang tajam. Hanya dengan menggunakan sebuah ketapel. Dalam bahasa Batak itu disebut abalang. Abalang, Bapak Ibu. Ketika berhadapan dengan musuh-musuh bebuyutan Israel seperti Filistin, Moab, Aram, Edom yang kuat dan memiliki peralatan angkatan bersenjata, angkatan perang yang lengkap, yang canggih, ternyata Daud bisa memenangkan Israel. Setiap kali Daud pulang dari peperangan selalu membawa kemenangan, tidak pernah kalah. Kepulangan Daud dari peperangan dan membawa kemenangan itu selalu disambut dengan nyanyian, dengan tortor para ibu-ibu, perempuan-perempuan. Dalam isi nyanyian itu selalu dinyanyikan, Saul membunuh beribu-ribu orang, tetapi Daud membunuh berloksa-loksa. Demikian juga ketika berhadapan dengan kasus dalam hubungannya dengan seorang perempuan Batseba namanya, karena terjebak oleh hawa nafsunya sendiri. Seharusnya Daud dihukum oleh Tuhan dong karena bersundal, tetapi ternyata dia masih diampuni oleh Tuhan. Saudara, itulah berbagai-bagai peristiwa yang terjadi dalam hidup Daud saat menuliskan pasal 22 ini, mendorongnya untuk memuji, menyanyikan, dan mensyukuri pemeliharaan Allah di sepanjang hidupnya. Begitu banyak yang berusaha memburu, menghabisi hidupnya, tetapi dia selamat. Itu sebabnya dia bersukacita bernyanyi, memuji-muji dan membesarkan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Daud menyadari dan merasa bahwa semuanya itu karena Tuhanlah mendengar apa yang dia lakukan itu. Tuhanlah yang memberkati dia. Sebagaimana ayat 7 khotbah ini, ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru dan ia mendengarkanku. Saudara, itu sebabnya hatinya terdorong untuk menyampaikan nyanyian dan pujian hormat bagi Tuhan. Sebagaimana topik Minggu Eksaudi 21 Mei 2023, Tuhan mendengar seruan umatnya, ditangi jauh bado suara ni bangsona.
Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pada Minggu Eksaudi 21 Mei 2023 dihubungkan dengan topik Minggu Tuhan mendengar seruan umatnya di tangi hojahu bado suara ni bangsona. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, mari kita mensyukuri pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Saudara, pengalaman Daud yang berjalan bersama-sama dengan Allah sepanjang hidupnya dituangkannya di dalam nyanyian pujian kepada Tuhan sebagai ucapan syukurnya. Daud mencoba menghitung berkat-berkat perlindungan Tuhan kepadanya, mulai dia diurapi oleh Samuel menjadi raja hingga tiba di hari tuanya saat menuliskan pasal 22 ini. Daud bisa mengakhiri semua perjalanan hidupnya yang penuh dengan lika-liku dan berbagai-bagai penderitaan itu lewat kuasa Tuhan. Sehingga sebelum Daud tiba pada akhir hidupnya atau kematiannya, Daud menyempatkan dirinya untuk menuangkan syukurnya lewat nyanyian ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pernahkah kita merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing? Nah, ini menjadi renungan bagi kita. Kita harus jujur mengakui bahwa dalam perjalanan hidup kita, dari mulai kita dilahirkan oleh ibu kita masing-masing, pasti hidup kita tidak langsung beres dalam segala hal, toh pasti tidak otomatis langsung memiliki misalnya kendaraan, memiliki rumah, tempat tinggal, memiliki jabatan atau kedudukan di kantor, memiliki pangkat yang terus naik-naik. Enggak seperti itu. Apapun status sosial, status ekonomi, status rumah tangga kita saat ini, semuanya itu datang bukan otomatis, tetapi selalu menjalani berbagai-bagai proses. Proses yang kita alami tidak selalu mulus-mulus. Proses hidup yang kita alami tidak selalu berjalan lancar, tidak selalu menyenangkan hati kita semuanya itu. Tetapi kenyataannya, kitalah yang tahu saat ini. Tetapi mungkin saja di antara kita banyak yang bisa mandiri dalam keuangan. Banyak di antara kita yang sukses dalam berbagai-bagai hal tentunya. Bisa mandiri dalam keuangan, bisa menjadi pengusaha, pemilik bisnis, ada yang juga menjadi polisi, tentara, PNS, memiliki jenjang perguruan tinggi, ada insinyur, ada dokter lagi, ada yang manajer di perusahaan, kepala bagian, atau sudah juga memiliki pangkat atau kedudukan yang boleh dikatakan menyenangkan hati kita toh. Ya, meskipun sebaliknya di antara kita juga mungkin masih belum berkembang, bahkan ada yang sedang terpuruk dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, entah kita masih belum mendapatkan yang kita cita-citakan itu, atau memang sudah kita nikmati hidup yang penuh dengan berkat ini, maka di dalam semua perjalanan hidup kita itu, baik menyenangkan atau masih menghadapi kesulitan, pergumulan, dan berbagai-bagai ancaman atau bahaya apapun, ingatlah Tuhan menolong dan melindungi kita. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kita tidak mungkin bertahan hidup sampai sekarang toh. Itu sebabnya wajar kalau kita meniru Daud dalam khotbah ini, mau mensyukuri campur tangan Tuhan dalam semua perjalanan hidup kita. Khotbah ini menyadarkan kita agar seperti Daud mengimani campur tangan Tuhan sebagaimana topik Minggu Eksaudi ini. Tuhan mendengar seruan umatnya di tangi hojahu bado suara di bangsona. Pengajaran yang kedua, mari hitunglah berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Saudara, pengalaman Daud di hari tuanya pada khotbah ini menunjukkan bahwa Daud sungguh-sungguh mau berusaha tanda kutip menghitung berkat-berkat Tuhan di sepanjang hidupnya. Semua berkat yang dia alami, dia jalani, dia terima dari Tuhan, itu mendorong dia menyampaikan nyanyian pujian syukurnya kepada Tuhan lewat nyanyian sukacitanya ini.
Daud merasa bahwa semua keberhasilannya adalah karena campur tangan daripada Tuhan. Bukan karena kehebatannya, bukan karena kelicikannya menghadapi Saul dan serangan-serangan lainnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman Daud yang begitu sukacita menghitung-hitung berkat Tuhan sepanjang hidupnya ini sangat mendorong, sangat memotivasi kita juga agar mau kita melakukan seperti itu. Apa yang dimaksudkan dengan sebutan menghitung-hitung berkat ini? Istilah atau sebutan menghitung-hitung berkat itu, Bapak Ibu, artinya adalah mengingat-ingat dan mensyukuri maka mauleatehon, pemberian Tuhan yang kita alami dalam hidup kita ini. Jujur, harus kita akui, Bapak Ibu, bahwa tidak mungkin kita mampu menghitung berkat itu satu persatu yang diberikan dan diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita, toh? Tidak mungkin. Ya, sejak kita bangun saja di pagi hari hingga terbenamnya matahari, maka hidup kita sudah penuh dengan berkat-berkat Tuhan, toh? Apalagi di sepanjang perjalanan hidup kita, bagaimana mungkin kita menghitungnya satu persatu? Oh, Bapak Ibu, jadi kalau kita menyebut menghitung-hitung berkat, maka hal itu bertujuan agar kita jangan pernah melupakan apa yang dilakukan, diberikan, diizinkan, diperbuat oleh Tuhan dalam hidup kita. Itu artinya menghitung-hitung berkat. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita ini tanpa keizinan Tuhan. Tidak ada keberhasilan, kesuksesan yang kita dapat, kita raih, kalau bukan Tuhan yang mengizinkan semuanya itu bisa terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, sering sekali kita lupakan sumber berkat yang kita terima dalam hidupnya sendiri. Lupa. Banyak di antara kita yang merasa semua keberhasilannya, kehebatannya itu merupakan hasil jerih payahnya sendiri, hasil jerih lelahnya, usahanya, keberhasilannya, kehebatan kita sendiri semata-mata. Itu pikiran kita. Itu sebabnya Tuhan memberi peringatan kepada orang Israel dan bahkan kepada kita juga bahwa segala berkat-berkat itu adalah dari Tuhan sendiri asalnya. Nah, hal itu dapat kita baca pada kitab Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Saudara, selain itu kita sering membanding-bandingkan berkat-berkat Tuhan yang kita terima dengan yang diterima oleh orang-orang lain. Sehingga kita sering sekali menjadi iri, menjadi cemburu. Bahkan kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Oh, Tuhan, kok saya tidak diberkati? Orang lain penuh dengan berkat, kita katakan. Sehingga akibatnya apa? Itu menghilangkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita nggak tahu lagi bersyukur. Hanya merungut-rungut yang kita tahu. Hanya menggerutu saja yang kita lakukan kalau begitu, Bapak Ibu. Saudara, kalau kita mau dengan rela, dengan jujur, dengan senang hati menghitung-hitung berkat Tuhan dengan penuh syukur itu, maka kita tidak perlu terpancing lagi menjadi iri. Gak akan terpancing menjadi cemburu, Bapak Ibu, kepada orang lain. Tidak akan bersungut-sungut, merungut-rungut lagi kepada Tuhan ketika kita merasa orang lain lebih hebat daripada kita. Masing-masing kita memiliki kelebihan. Kita, orang lain pun ada kekurangannya, ada kelebihannya. Atas berkat-berkat Tuhan yang kita terima itu tidak sama. Semua berkat-berkat Tuhan itu bagi setiap orang, Bapak Ibu. Makanya mari kita syukuri semua pemberian Tuhan itu dan menjadikan berkat-berkat Tuhan itu juga berkat bagi sesama kita, juga untuk pengembangan kerajaan Tuhan lewat gereja Tuhan di mana kita berada. Percaya dan yakini seruan topik Minggu Eksaudi ini, Bapak Ibu. Tuhan mendengar seruan umatnya. Ditangi hojahu bado suara ni bangso. Nah, itu semua akan senantiasa terjadi, terwujud di dalam hidup saya, hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara. Amin.
Pengajaran yang ketiga, hargai pertolongan Tuhan yang menghindarkan kita dari berbagai rencana jahat musuh-musuh. Saudara, mungkin saja di antara kita banyak yang mengalami seperti pengalaman Daud ini. Seperti Daud, Bapak Ibu, banyak di antara kita yang mengalami berbagai-bagai ancaman, usaha-usaha untuk menjatuhkan kita. Menjatuhkan nama baik kita, baik dari segi jabatan kedudukan. Menjatuhkan kita dalam pelayanan-pelayanan kita maupun dari status sosial, status keluarga kita. Seperti Daud, banyak yang merancang-rancang yang jahat juga kepada kita. Banyak yang mencemburui keberhasilan pelayanan-pelayanan kita. Banyak di bidang usaha, bisnis, keberhasilan, studi, atau ketika kita mendapatkan pekerjaan yang pas, yang bagus, yang strategis, yang betul-betul kita cita-citakan. Banyak yang mencemburui, Bapak Ibu. Ketika kita misalnya terpilih menjadi ketua dalam satu perkumpulan, baik perkumpulan gereja, perkumpulan marga, perkumpulan komunitas masyarakat arisan, bahkan di bidang politik juga. Dalam kesempatan seperti itu, banyak sekali yang iri kepada kita. Banyak yang sirik, Bapak Ibu, banyak sekali. Ketika kita menjalankan pelayanan-pelayanan kepada Tuhan, baik pelayanan di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara kita pasti akan berhadapan dengan berbagai-bagai sikap manusia. Ingatlah, akan banyak yang tidak menyukai saudara. Akan ada juga yang berubah sikapnya kepada saudara. Bagaimana perubahannya? Ya, yang tadinya teman kita yang sangat-sangat akrab bisa berubah sekejap mata saja menjadi lawan, menjadi musuh kita. Ya, namun puji Tuhan, meski begitu banyak yang merasa iri, bahkan sirik terhadap kita, tetapi Tuhan senantiasa menjaga kita, Bapak Ibu, menjaga saudara, seperti Tuhan menjaga Daud dalam perjalanan hidupnya. Sebagaimana khotbah ini, mari kita juga mempercayakan hidup kita, karir kita, usaha kita, bisnis yang sedang kita jalankan, kita tekuni, mempercayakan jabatan, mempercayakan pangkat atau kedudukan yang sedang kita emban saat ini kepada kuasa dan tangan Tuhan sebagai pemberi pekerjaan, sebagai pemberi berkat dan berbagai-bagai keindahan itu bagi kita. Jangan cari kuasa-kuasa duniawi untuk tanda kutip mengkawal, untuk menyelamatkan dirimu dari semua gangguan-gangguan itu. Jangan cari. Tidak perlu mengumpulkan massa dan mempengaruhi mereka untuk membela-belamu. Jangan menggunakan kekerasan. Jangan melakukan tindakan-tindakan brutal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kamu hadapi. Dan hindarkan balas dendam kepada orang-orang yang menurutmu sudah merintangi, sudah menghalang-halangi, sudah mengganggu kesuksesanmu. Karena apa? Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan melihat, dan pada waktu yang tepat Tuhan akan membalaskan yang baik kepada orang baik dan membalaskan yang buruk kepada orang-orang yang jahat. Ini pasti Tuhan lakukan. Amin. Syukurilah semuanya. Rasul Petrus juga dalam epistel Minggu Eksaudi ini mengingatkan jemaat dan kita saat ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat 7. Dan dalam perjalanan hidupmu, keluargamu, karirmu, jabatanmu, dan pelayananmu seterusnya, maka selalulah berseru-seru kepada Tuhan. Sebagaimana diingatkan oleh topik Minggu Eksaudi ini, Tuhan mendengar seruan umatnya. Ditangiho Jehovah do suara ni bangsona. Dan dengan demikian, lihat, kamu akan diberkati Tuhan menjalankan semua kesempatan indah yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Amin, Bapak Ibu.
Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu Eksaudi 21 Mei 2023 dari 2 Samuel pasal 22 ayat 1-7 ini. Agar semakin banyak orang yang mau percaya bahwa Tuhan mendengar seruan umatnya. Di Tangiho Jahobado suara ni bangso na termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Eksaudi buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di Minggu Eksaudi yang memotivasi kami bersyukur. Di sepanjang perjalanan hidup, Tuhanlah yang menyingkirkan segala hal-hal yang jahat, yang buruk, yang mencelakakan diri kami. Karena kami juga seperti Daud sudah mengalami berbagai bagi berkat daripada Tuhan. Tuhan sudah menjauhkan hal-hal yang merusak diri kami, menjauhkan sakit penyakit, bahaya-bahaya, dan keinginan orang yang mencelakakan kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya campur tangan-Mu dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat yang mendengar khotbah ini. Semoga juga menghidupi isi khotbah ini. Berkati hamba-Mu juga Tuhan di dalam mempersiapkan khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan kemuliaan, kebesaran, hormat bagi nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.